Halo, apa kabar? Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang mungkin udah jadi kebiasaan kita semua. Sebuah kepercayaan yang rasanya benar banget, tapi ternyata justru itu yang mungkin jadi penghalang terbesar kita buat hidup lebih sehat. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri. Yakin gak sih kebiasaan kita makan 3 kali sehari plus ngemil di sela-selanya itu beneran sehat? Pembahasan kita hari ini siap-siap aja. Mungkin bakal bikin Anda ngelihat piring Anda dengan cara yang sama sekali beda. Oke, kita mulai dari mana? Gini, pertama-tama kita pertanyakan dulu kebiasaan makan kita yang paling dasar. Dan untuk bisa paham ini, kita harus kenalan dulu sama satu pemain utama dalam tubuh kita, namanya insulin. Jadi, apa sih insulin itu? Gampangnya gini, bayangin insulin itu kayak manajer gudang di tubuh kita. Tugasnya super penting. Setiap kali kita makan, apalagi yang manis-manis atau karbohidrat, si manajer ini langsung keluar dan teriak ke sel-sel tubuh. Weh, ada pasokan energi masuk nih, buruan pakai sekarang. Atau simpen jadi lemak buat cadangan. Nah, si insulin ini ternyata punya 2 muka. Kalau kerjanya normal, wah, dia pahlawan kita. Tapi kalau dia kerja terus-terusan, tanpa henti, dia malah berubah jadi penjahat. Kenapa? Karena dia seolah-olah mengunci tubuh kita dalam mode simpan lemak dan nggak ngasih izin buat ngebakar lemak sama sekali. Terus gimana ceritanya kita bisa kejebak dalam situasi ini? Jawabannya ada di gaya hidup modern kita, yang tanpa sadar menciptakan sebuah siklus yang, ya, susah banget buat dilepaskan. Coba kita runut jadwal makan kita sehari-hari. Pagi sarapan. Jam 10 ngopi sambil ngemil, terus makan siang. Nanti sore ada kue lagi, terus makan malam, dan sebelum tidur, nonton sambil nyemil lagi. Sadar nggak kalau tubuh kita itu hampir nggak pernah istirahat dari mencerna makanan. Selalu ada kerjaan buat dia. Nah, ini dia nih jebakannya. Tiap kali kita makan, bahkan cuma biskuit sebiji, insulin itu langsung melesat naik. Dan apa yang terjadi? Tubuh langsung ganti mode jadi mode simpan lemak. Masalah terbesarnya, si insulin ini belum juga turun. Kita udah ngerasa lapar lagi, terus makan lagi. Jadi ya gitu terus siklusnya, numpuk lemak, tanpa kasih kesempatan sedikit pun buat tubuh ngebakar cadangan yang udah ada. Jadi, poin utamanya di sini. Masalahnya bukan cuma apa yang kita makan atau seberapa banyak, tapi yang lebih krusial adalah seberapa sering kita makan. Justru frekuensi makan inilah yang bikin tubuh kita jadi amnesia, lupa caranya make cadangan energinya sendiri. Lama-kelamaan masalahnya jadi makin parah. Bayangin deh, karena si insulin ini teriak terus-terusan, sel-sel tubuh kita jadi budek. Mereka mulai cuek sama sinyal insulin. Nah, kondisi inilah yang disebut resistensi insulin. Pankreas kita yang kasihan akhirnya harus kerja rodi, mompa insulin lebih banyak lagi cuma buat ngerjain tugas yang sama. Ini resep awal dari banyak masalah kesehatan. Dan ini bukan lagi cuma soal berat badannya, dampaknya serius banget. Diabetes tipe 2, kolesterol jahat naik, tekanan darah tinggi, bahkan sampai ke resiko demensia dan penyumbatan pembuluh darah. Banyak banget penyakit gaya hidup yang kita takutin sekarang, akarnya ya dari sini, insulin yang nggak pernah istirahat. Oke, cukup ya berita buruknya. Sekarang, setelah kita paham masalahnya, kita cari solusinya. Dan Anda mungkin kaget, karena solusinya itu ternyata sederhana banget. Ini dia inti idenya. Kuncinya bukan siksa diri dengan makan super sedikit, bukan itu. Tapi tentang ngasih tubuh kita jeda, memberi waktu istirahat dari tugas mencerna. Supaya apa? Supaya kadar insulin bisa tenang, bisa turun, dan seluruh sistem di tubuh kita bisa di-reset. Jadi, anggap aja tubuh kita itu punya 2 tombol mode. Waktu kita makan, tombol yang nyala itu mode simpan. Tapi begitu kita berhenti makan untuk beberapa waktu, tombolnya bisa kita pindahin ke mode bakar. Tujuannya simpel, kita cuma perlu habiskan lebih banyak waktu di mode bakar, itu aja. Lalu, gimana cara praktisnya? Salah satu metode yang paling populer dan efektif itu namanya 16-8. Artinya, dalam 24 jam, kita puasa selama 16 jam dan kita makan semua jatah makan kita di dalam jendela waktu 8 jam. Kedengarannya sulit, tapi sebagian besar waktu puasa itu kita habiskan saat tidur loh. Dan manfaatnya itu jauh lebih dari sekedar bakar lemak. Saat insulin kita rendah, tubuh itu pinter banget. Dia mengaktifkan proses bersih-bersih sel yang namanya autofagi. Ini kayak tim kebersihan internal yang membuang sel-sel rusak dan tua, yang ujung-ujungnya bisa bantu memperlambat penuaan. Keren kan? Ingat ya, ini bukan soal diet ekstrim yang bikin sengsara. Sama sekali bukan. Ini lebih ke menantang sebuah mitos atau akal sehat zaman dulu yang mungkin udah nggak cocok lagi buat kehidupan modern kita sekarang.
Coba kita mundur sedikit ke belakang, ide makan sepanjang hari itu sebenarnya hal yang baru banget loh dalam sejarah manusia. Ribuan tahun lalu, kakek nenek moyang kita di banyak peradaban itu biasa makan cuma 2 kali sehari. Lingkungan di mana makanan ada di mana-mana 24 jam sehari, ini fenomena baru. Dan sepertinya tubuh kita belum siap beradaptasi secepat itu. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita mulai? Gimana kita bisa menerapkan ini di kehidupan kita yang sibuk? Yuk kita bahas langkah-langkah pertamanya untuk kabur dari perangkap insulin ini. Coba deh resapi kalimat ini. Selama ini kita mungkin salah kaprah. Kita kira makan teratur itu kunci sehat. Padahal bisa jadi kesehatan sejati di zaman sekarang justru datang dari waktu ketika kita tidak makan. Anda nggak perlu kok langsung ekstrim puasa 16 jam. Kuncinya adalah mulai dari yang paling gampang. Coba deh minggu ini, hilangkan camilan sore. Atau, coba besok pagi sarapannya diundur 1 jam aja. Yang paling penting, mulai dengarkan lagi tubuh Anda. Bedakan mana lapar beneran, mana lapar karena kebiasaan atau karena jam makan aja. Nah, pada akhirnya bolanya kembali ke tangan Anda. Ini bukan soal membuat perubahan besar-besaran besok, tapi tentang satu langkah kecil yang bisa Anda lakukan hari ini. Jadi, apa langkah pertama Anda untuk mengambil alih kembali kendali atas kesehatan Anda?